Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang iman kepada qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Mari kita simak video ini. Selamat belajar. Baiklah, kita masuk ke peta konsep. Pertama itu menganalisis makna iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala sesuai Al-Qur'an dan hadis. Ini terbagi kepada 3. Pertama, peran optimis, ikhtiar, dan tawakal manusia terhadap ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua, hikmah kesadaran beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita masuk ke pengertian qada. Qada secara bahasa artinya hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Qada secara istilah artinya ketetapan Allah Subhanahu wa taala tentang segala sesuatu yang meniadakan atau mematikan dan merubah keadaan mereka sebelum menciptakannya sejak zaman azali atau zaman terdahulu sesuai dengan iradahnya yang maha sempurna. Nah, itu pengertian qada secara bahasa dan secara istilah. Sekarang pengertian qadar. Qadar secara bahasa artinya akhir atau batas sesuatu. Qadar, ukuran, dan kepastian. Kalau secara istilah, qadar artinya apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan sejak zaman azali. Zaman azali tadi kan zaman yang terdahulu yang berkaitan dengan apa yang akan terjadi pada semua makhluknya. Sekarang masuk ke pengertian iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar artinya mengimani dan meyakini segala informasi Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dalam Al-Qur'an dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadis mengenai qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengertian iman kepada qada dan qadar lagi adalah beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala memiliki kedudukan sebagai rukun iman yang keenam setelah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Qada adalah sesuatu yang berkaitan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala dan belum terjadi. Sifatnya masih berupa tulisan yang berada di Lauhil Mahfuz. Sedangkan qadar adalah sesuatu yang berkaitan dengan makhluk dan sudah terjadi sehingga dapat diketahui oleh manusia. Dalil nakli tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk berdasarkan qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Al-Qamar ayat ke-49. Artinya, sungguh
kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dalil nakli berikutnya tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala untuk setiap makhluk telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allahi yashir. Al-Hadid ayat 22. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalil nakli tentang qada dan qadarnya Allah lagi, yaitu antara kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Liman syaa minkum ay yastaqim wa ma tasha'una illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Shadaqallahul azim. At-Takasur ayat 28 dan 29. Artinya, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Arti dari ayat ke-28. Sekarang arti ayat dari ayat ke-29 adalah, dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekarang kita masuk ke hubungan qada dan qadarnya Allah. Hubungan itu melalui antara usaha manusia dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berpendapat bahwa qadar itu ada dua macam, yaitu 1. Takdir mu'allaq dan takdir mubram. Apa itu takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan usaha atau ikhtiar manusia. Artinya, usaha atau ikhtiar manusia mempunyai pengaruh terhadap takdir, sehingga usaha manusia mendatangkan hasil seperti yang dicita-citakan oleh manusia. Kalau takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat diubah melalui usaha manusia. Artinya, usaha manusia sudah tidak dapat lagi berpengaruh terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Apa peran optimis terhadap ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala? Kita masuk dulu ke pengertian optimis. Optimis adalah sikap seseorang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Seseorang yang optimis akan tetap semangat menghadapi semua permasalahan. Jika tidak berhasil dalam menyelesaikan suatu permasalahan, dia akan mencoba lagi untuk kedua kalinya. Jika kembali gagal, dia akan mencoba lagi sampai berhasil. Sebaliknya, jika seorang pesimis, maka akan menyerah dan tidak mau berusaha lagi. Hal tersebut merupakan sebuah usaha yang dilakukan manusia untuk mendatangkan hasil yang dicita-citakan, dan hal tersebut mempunyai pengaruh terhadap takdir. Dalil nakli tentang perintah optimis.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Az-Zumar ayat 39. Artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Az-Zumar ayat 53. Sekarang masuk ke bentuk-bentuk optimis. Bentuk yang pertama, mampu menghentikan dan menahan pikiran negatif, pikiran yang tidak baik ya. Kemudian yang kedua, bentuk optimis lagi, selalu merasa gembira dan bersyukur meskipun berada pada situasi sulit. Jika mendapatkan kesusahan, dia bersyukur. Itu. Yang ketiga, bentuk optimis adalah selalu yakin bahwa kesempatan terbuka lebar. Yang keempat, bentuk optimisnya lagi, sering memotivasi dan mendorong orang lain untuk berbuat baik dan positif. Yang kelima, bentuknya lagi, mampu menerima hal yang sudah tidak bisa diubah lagi. Peran ikhtiar terhadap ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kata ikhtiar berasal dari bahasa Arab ikhtara, yakhtaru, ikhtiaran, yang berarti memilih. Ikhtiar diartikan berusaha karena pada hakikatnya orang yang berusaha berarti memilih. Adapun menurut istilah, ikhtiar adalah berusaha dengan mengerahkan segala kemampuan yang ada untuk meraih suatu harapan dan keinginan yang dicita-citakan. Ikhtiar juga dapat diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh yang dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan, baik bahagia di dunia maupun di akhirat. Dalil nakli tentang perintah berikhtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza qudiyatis salatu fantasiru fil ardh wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Kita masuk ke bentuk-bentuk ikhtiar. Pertama, mau bekerja keras dalam mencapai suatu harapan dan cita-cita. Selalu bersemangat dalam menghadapi kehidupan. Yang ketiga, bentuk ikhtiar, tidak mudah menyerah dan putus asa. Yang keempat, disiplin dan penuh tanggung jawab. Yang kelima, giat bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Yang keenam, bentuk ikhtiarnya, rajin berlatih dan belajar agar bisa meraih apa yang diinginkan.
Peran tawakal terhadap ketentuan qada dan qadar Allah. Tawakal dapat diberi pengertian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah semua pekerjaan atau amalan lain sudah dilakukan secara optimal. Tawakal harus dilakukan ada usaha dan kerja keras dengan menyerahkan segala kemampuan yang dimiliki. Akan tetapi, ketika seseorang belum berusaha secara optimal untuk mencapai suatu angan atau cita-citanya, kemudian ia pasrah atau berserah diri, maka orang tersebut belum dapat dikatakan tawakal. Serahkan semua urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggantungkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya Allah lah yang mempunyai kekuasaan atas segala sesuatu. Segala usaha dan kerja keras tidak akan berarti apa-apa jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki keberhasilan atas usaha itu. Manusia boleh berharap dan harus berusaha dengan segenap daya upaya. Namun, jangan lupa bahwa manusia tidak dapat menentukan suatu usaha itu berhasil atau gagal. Kita masuk ke dalil nakli tentang perintah tawakal. Masuk ke bentuk-bentuk tawakal. Pertama, melakukan sesuatu atas dasar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak menggantungkan keberhasilan suatu usaha kepada selain Allah. Yang ketiga, bentuk tawakalnya bersikap pasrah dan siap menerima apapun setelah berusaha maksimal. Yang keempat, tidak bersikap otoriter atau memaksakan kehendak dan keinginan kepada siapapun. Yang kelima, bentuk tawakal bersikap tegar dan tenang dalam keadaan berhasil ataupun gagal. Kaitan takdir Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, ikhtiar dan tawakal. Takdir, optimis, ikhtiar, dan tawakal adalah 4 hal yang sulit untuk dipisahkan. Dengan kemahakuasaannya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan undang-undang, peraturan, dan hukum yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Sementara itu, manusia diberi kebebasan untuk memilih dan diberi hak untuk bekerja dan berusaha demi mewujudkan pilihannya. Akan tetapi, setiap manusia tidak dapat dan tidak dibenarkan memaksakan kehendak kepada Allah untuk mewujudkan keinginannya. Nah, itu tadi kaitan takdir Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sekarang hikmah beriman kepada qada dan qadar. Pertama, mempunyai semangat ikhtiar atau berusaha. Yang kedua, mendorong kemajuan dan kemakmuran. Yang ketiga, menghindari sifat sombong dan putus asa. Yang keempat, melatih sifat husnuzan, artinya prasangka baik. Yang keberapa ini? Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, melatih kesabaran dan rasa syukur. Yang keenam, hikmahnya lagi terhindar dari sifat ragu dan penakut. Yang ketujuh, bersifat optimis dan giat bekerja. Kedelapan, jiwanya tenang. Itu hikmah beriman kepada qada dan qadar.
Sekarang perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. 1. Selalu bersikap qanaah, artinya menerima dan bersyukur terhadap apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Yang kedua, selalu memuliakan dirinya sendiri dan membebaskan diri dari sifat penghambaan kepada makhluk atau mengharap pemberian orang lain. Yang ketiga, memiliki cita-cita yang tinggi, yaitu memiliki kemauan yang tinggi dan menjauhkan diri dari kemalasan, berpangku tangan, dan pasrah kepada keadaannya. Yang keempat, bertekad dan bersungguh-sungguh dalam segala hal, senantiasa memanfaatkan peluang yang datang kepadanya dan sangat menginginkan segala kebaikan, baik untuk di akhirat ataupun di dunia. Yang kelima, bersikap adil, baik pada saat senang maupun sedih. Artinya, kenikmatan yang diperoleh tidak membuatnya sombong. Musibah yang menimpa tidak membuatnya berputus asa. Yang ke-6, terhindar dari penyakit dengki kepada manusia atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Selamat dari penentangan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang bersifat syar'i dan ketentuan-ketentuan yang bersifat sunnatullah, serta menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Masuk pada kaitan antara beriman kepada qada dan qadar dengan sikap optimis. Kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis. Di antara contoh sikap optimis adalah 1. Yakin dan percaya bahwa dalam setiap musibah dan ujian selalu ada kenikmatan yang menunggu. Yang kedua, senantiasa berharap atas rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di segala masalah, musibah, dan ujian. Yang ketiga, mengerjakan ujian dengan kemampuan sendiri. Yang keempat, selalu bersyukur atas nikmat dan rahmat Allah yang berikan. Sikap-sikap optimis tersebut banyak kaitannya dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, yaitu menerima dan mensyukuri segala pemberian yang diberikan Allah. Dengan demikian, ada keterkaitan yang erat antara beriman kepada qada dan qadar Allah dengan sikap optimis, sehingga umat Islam semakin yakin terhadap qada dan qadar Allah. Manusia akan hidup semakin optimis dalam menghadapi masa depan sekurang-kurangnya bagi seorang hamba Allah yang beriman, tetap berkeyakinan bahwa kalau tidak memperoleh kebahagiaan di dunia, masih ada harapan meraih kebahagiaan kelak di akhirat. Kaitan antara beriman kepada qada dan qadar dengan perilaku ikhtiar. Tidak dibenarkan bagi umat Islam yang mempunyai keinginan atau cita-cita, namun hanya berdiam diri tanpa ada upaya sama sekali. Selanjutnya, usaha tersebut harus diikuti dengan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar keinginan tersebut dapat terwujud. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar secara benar, sungguh-sungguh dan sepenuh hati akan menumbuhkan sikap positif. Sikap positif tersebut adalah selalu mewujudkan segala bentuk keinginan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali manusia itu sendiri yang mengubah dengan melalui ikhtiar atau berusaha. Sekarang yang terakhir, kaitan antara beriman kepada qada dan qadar dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Seseorang yang memiliki sikap tawakal berarti telah memiliki modal awal yang baik. Seandainya hasil usaha tidak memuaskan, dapat menerima dengan lapang dada dan penuh kesabaran. Sebaliknya, jika hasil usahanya sangat memuaskan, tidak sombong dan tidak angkuh, karena hal tersebut semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwa manusia hanya berkewajiban untuk berusaha, sedangkan keputusan sepenuhnya merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar Allah secara benar, sungguh-sungguh dan sepenuh hati, sangat berkaitan erat dengan sikap positif dan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Sikap positif tersebut adalah tumbuh dan berkembangnya sikap tawakal. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.